wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, boleh ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengawali pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Seperti biasa, saya akan memberikan sebuah pantun terlebih dahulu untuk kalian. Tanah sepetak jangan ditakar. Halo anak-anak, apa kabar? Luar biasa baik. Oke, terima kasih. Ketua kelas hari ini yang tidak hadir siapa temannya? Sekarang yang nggak hadir ada Sirin, Arayan, sama Raihan. Oke, Sirin sakit? Ya, Bu. Sirin sakit. Raihan juga sakit. Raihan juga sakit. Kalau Raihan ada acara keluarga. Begitu, izin ya. Baik. Sudah siap untuk belajar bersama Bu Melinda hari ini? Siap. Kalau begitu saya boleh dong diberikan yel-yelnya terlebih dahulu. Mari kita belajar Bersama Bu Melinda. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk kalian. Oke. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar apa? Ya, Mas? Unsur teks hikayat dan nilai-nilai teks hikayat. Iya, benar sekali. Ada yang masih ingat unsur teks hikayat itu apa saja? Mas Yoga barangkali? Belum ingat. Ada yang bisa membantu mengingatkan, Mbak Elis? Kalau di dalam sebuah cerita itu harus ada apa? Tokoh, benar sekali Mbak Feby. Ada yang lagi yang ingat? Latar, iya Mas. Alur. Alur, apa lagi? Waktu. Tempat. Watak. Masing-masing cerita memiliki watak yang berbeda. Seperti itu ya. Kemudian tadi Mas Agil mengatakan bahwa ada nilai-nilai. Ada berapa nilai yang ada di dalam sebuah teks hikayat? Ada 5. Yang pertama nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai edukasi. Iya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Yang akan kalian capai pada siang hari ini, kalian akan menentukan, mengidentifikasi isi dari cerita hikayat tersebut. Kemudian kalian akan mengonversikan atau memparafrasekan isi cerita ke dalam bentuk cerpen. Nah, saya ingin tahu, pernahkah kalian mendengar kata konversi? Pernah, Mbak Feby? Ya, apa itu konversi, Mbak Feby? Mengubah bentuk teks menjadi bentuk yang lain. Oke, benar. Yang lainnya? Kata Mbak Feby, konversi itu adalah mengubah bentuk teks untuk menjadi bentuk yang lain. Benar. Pernahkah kalian mengetahui lagunya Tulus? Hati-hati di jalan, ya kan? Nah, kira-kira itu isinya tentang apa ya? Feby? Nggak tahu. Hati-hati di jalan, perjalanan membawamu, bertemu denganku, ku bertemu kamu. Ya, kira-kira isinya apa tuh? Pertemuan dengan antara aku dan dia. Ya, benar ya. Pertemuan antara aku dan dia. Kemudian kira-kira kalau misalnya dijadikan sebuah cerita. Mbak Diana barangkali. Gimana? Di suatu hari? Tadi kalimat yang tadi menyatakan perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu dengan kamu. Nah, coba diceritakan, diubah ceritanya. Bukan diubah ke bentuk yang lain. Di suatu hari saya berangkat ke sekolah, saya menjemput teman saya. Lantas di perjalanan, teman saya pun begitu menunggu saya dan kita akhirnya bersama-sama berangkat ke sekolah. Oke, luar biasa sekali, berbeda ya bentuknya ya. Sudah paham? Paham. Nah, jadi dalam suatu kalimat tersebut bisa diubah dengan cerita yang lain.
Manfaat dari mengonversi itu adalah kita bisa memahami sesuatu hal dengan baik. Dan kita juga bisa melatih diri kita mengubah sesuatu sesuai dengan pemahaman kita agar orang lain juga bisa paham. Sampai di sini dipahami? Oke, terima kasih. Dan hari ini karena materi kita tentang teks hikayat, saya menampilkan sebuah teks hikayat yang berjudul Hikayat Telaga Warna. Boleh kalian baca secara khusyuk ya di sini. Mas Herlan bisa terlihat ya? Bisa? Oke. Dalam waktu 2 menit bisa dibaca? Selesai? Silakan dibaca. Hikayat Telaga Warna. Apa isi dari hikayat ini? Mas Agil. Seseorang anak yang sombong. Si siapa? Seorang anak yang namanya siapa di sini tadi ya? Si Putri Gilang Rukmini. Kenapa dia sombong, Mas? Karena dia selalu mendapatkan kasih sayang. Walaupun di sini kasih sayangnya, dia merasa nyaman sehingga dia menjadi manja, seperti itu. Benar? Iya. Selain isi yang sudah ditemukan oleh Mas Agil, Mas Teddy, apa nilai yang ada di dalam teks cerita hikayat yang berjudul Telaga Warna ini tadi? Nilai agama. Nilai agama. Di mana Mas Teddy menemukan nilai agama itu tadi? Pada suatu hari, sang raja bertapa di sebuah gua dan memohon doa akan mendapatkan omongan. Oke, benar ya? Nilai agama itu bisa terlihat pada kalimat pada suatu hari sang raja bertapa di sebuah gua dan memohon doa agar mendapatkan momongan. Terima kasih Mas Teddy. Dari teks hikayat yang saya tampilkan tadi, saya telah mengonversi menjadi cerpen 3 paragraf. Begini hasil cerpen yang saya konversi. Sebuah kerajaan identik dengan raja dan ratu. Membayangkan kerajaan, di dalamnya pasti terdapat segala hal kemewahan. Semuanya dijamin dengan baik. Alangkah bahagianya tinggal di sebuah kerajaan. Sampai di sini paham? Setelah saya menampilkan sebuah teks hikayat dan saya juga menampilkan sebuah teks cerpen yang sudah saya konversikan menjadi cerpen 3 paragraf. Hari ini kalian membentuk kelompok menjadi 4 anggota siswa dalam satu kelompok. Kemudian saya akan membagikan sebuah LKPD. Boleh segera membentuk kelompok terlebih dahulu? Baik, saya akan segera membagikan LKPD-nya dan juga teks hikayat yang harus kalian baca terlebih dahulu. Di sini sudah ada sepaket, juga ada penilaian nantinya. Bisa langsung dibaca, dibagikan terlebih dahulu dan dibaca. Baik anak-anak, sudah selesai mengonversinya? Sudah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, setelah kalian selesai mengonversi, tahap berikutnya adalah kalian menukarkan pekerjaan kalian kepada teman sekelompoknya. Teman dalam satu kelompok, ditukarkan. Ya, kalian baca hasilnya. Kemudian kalian nilai sesuai dengan ini penilaian teman sejawat ya. Kalian menilai hasil pekerjaan teman kalian. Apakah isinya sudah sesuai dengan cerita teks hikayat? Nilai maksimal 40.
sesuaikan dengan nilai maksimal yang ada di dalam tabel. Ya, kalau misalnya nilainya kurang sesuai dengan isinya, boleh di bawah 40, seperti itu. Begitu juga seterusnya. Bisa dipahami? Nah, silakan dibaca milik temannya, kemudian kalian nilai. Baik, setelah kalian menukarkan pekerjaan kalian dengan teman satu anggota kelompoknya, kalian tadi juga sudah menilai bagaimana sih hasil dari karya temannya sendiri. Sudah dibaca? Sudah. Bagaimana? Ceritanya menarik, bagus, sesuai dengan cerita aslinya? Iya. Kalau begitu, saya ingin tahu nih cerita hasil karya dari kalian. Panas sekali siang hari ini, tak seperti biasanya. Seorang laki-laki berada di bawah pohon sambil mengipas wajahnya. Tak lama kemudian, datanglah gadis kecil yang ada di hadapannya, sambil membawakan sebotol air minum kepadanya. "Hai tuan, minumlah air ini, sepertinya kau lelah," ujar gadis kecil itu. "Aku adalah jodohmu yang dewa turunkan ke bumi." "Apa? Jodohku? Anak kecil? Tidak mungkin," pungkas tuan tersebut. "Karena jodoh sudah digariskan, maka menikahlah mereka." Namun, saat ketika sang istri sakit-sakitan karena mengetahui bahwa sang raja yang menyebabkan luka pada dada sebelah kirinya, hingga suatu ketika sang istri meninggal dunia. Di saat cinta sang raja sudah mulai tumbuh, saat itulah raja menyesal dan mulai bertobat. Oke, terima kasih Mbak Feby sudah membacakan hasil karya. Oke, sudah membacakan hasil karya milik Mbak Puri tadi ya. Luar biasa, keren sekali. Nah, setelah kalian sudah membuat konversinya, tentunya kalian nanti akan belajar lebih baik lagi. Seperti itu ya. Di akhir pembelajaran pada siang hari ini, kita akan melakukan refleksi. Boleh dilihat di grup WA-nya, boleh dibuka, diklik word wall-nya, link word wall yang saya kirim ke kalian. Baik anak-anak, refleksi sudah kalian lakukan bersama tadi. Bagaimana, sudah bisa menjawab soal-soal refleksi? Mudah bukan belajar hikayat menjadikan bentuk cerita cerpen? Seperti itu. Hasil karya yang sudah kalian buat tadi, kalian unggah ke blog ya, agar nantinya temannya juga bisa saling mengomentari. Dan di akhir pembelajaran pada hari ini, mengutip kata-kata dari Wayne Huizenga, beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi untuk mewujudkannya. Mana yang akan kalian pilih? Bermimpi ataukah belajar untuk mewujudkannya mulai pagi? Artinya, mulai saat ini kalian sudah memulai untuk mewujudkan mimpi dari belajar. Di akhir pembelajaran, boleh Ketua Kelas Mas Naufal Rizal tadi berdoa bersama terlebih dahulu. Kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.